1. Teori titik reaksi, identifikasi kation dan anion. Identifikasi kation dan anion merupakan metode untuk mengetahui jenis kation dan anion yang terdapat pada suatu senyawa. 2. Alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan dalam uji kation dan anion adalah sebagai berikut. 1. Tabung reaksi 12 buah, 2. Botol semprot 1 buah, 3. pipet tetes 3 buah, 4. Gelas kimia 25 ml dan 100 ml 1 buah, 5. Labu takar 100 ml 1 buah, 6. Kertas saring 1 buah. Untuk bahan yang digunakan dalam uji kation dan anion adalah sebagai berikut. 1. PbSO4, 2. K2CrO4 1M, 3. FeCl3, 4. K4Fe atau Cn6, 5. AgNO3 1M, 6. KBr1M, 7. CuSO4, 8. HCl2M, 9. SNSCN, dan yang terakhir N8 BaSO4. 3. Prosedur kerja. 1. Uji spesifik kation. A. Langkah pengujian kation Ag+. Langkahnya dapat dilihat pada bagian tersebut. B. Langkah pengujian Pb2+. Langkah-langkahnya juga dapat dilihat pada bagian tersebut. C. Langkah pengujian Cu2+. Langkah-langkahnya juga dapat dilihat pada bagian tersebut. D. Langkah pengujian kation Fe3 dapat dilihat pada bagian tersebut. 4. Hasil dan pembahasan. A. Data pengamatan. 1. Uji spesifik kation. Pada tabel ini merupakan data uji spesifik kation. 2. Uji spesifik anion. Pada tabel ini merupakan data hasil uji spesifik anion. Yang berikut pembahasan. Analisa kuantitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kuantitatif, kita menggunakan beberapa pereaksi, diantaranya pereaksi golongan dan pereaksi spesifik. Kedua pereaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Analisis campuran kation-kation memerlukan pemisahan kation secara sistematik dalam golongan dan selanjutnya diikuti masing-masing golongan ke dalam sub-golongan dan komponen-komponennya. Dalam analisis sistematik, kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan. Golongan 1 sampai golongan 5 berdasarkan sifat-sifat kation terdapat beberapa pereaksi antara lain asam klorida, hidrogen sulfid, amonium sulfid, dan amonium karbonat. Setelah selesai dilakukan pengerjaan terhadap kation, barulah dilakukan pengujian terhadap anion. Pengujian terhadap kation lebih sederhana karena gangguan-gangguan dari ion-ion lain yang ada dalam larutan minimal atau dapat diabaikan. Golongan anion ini dikelompokkan menjadi golongan sulfat, golongan halid, dan golongan nitrat. Secara umum, reaksi-reaksi yang digunakan untuk memisahkan kation maupun anion didasarkan pada kemampuan pereaksi untuk mengoksidasi ion-ion dalam sampel yang akan didefinifikasi. Prinsip ini sama pada semua pengidentifikasi yang dilakukan. Uji lain yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kation atau anion tertentu adalah dengan menguji kelarutannya. Dalam pengujian kelarutan ini berlaku prinsip bahwa pereaksi yang digunakan haruslah mampu berikatan dengan ion-ion yang terurai dari sampel hingga menjadi produk baru dalam suatu campuran yang dilakukan. Pada percobaan ini bertujuan untuk identifikasi senyawa kation dan anion yang dilakukan dengan uji spesifik. Uji spesifik ini melihat ada tidaknya endapan berdasarkan
ada tidaknya suatu kation maupun anion dalam suatu senyawa dengan ketika senyawa yang diidentifikasi ditambahkan suatu bereaksi tertentu dan dengan melihat perubahan warna yang terjadi setelah reaksi berlangsung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap PbSO4 dengan reaksi K2CrO4 1M, diperoleh hasil terbentuknya endapan berwarna putih. Endapan berwarna putih ini merupakan endapan PbSO4. Adanya endapan putih menjadi tanda bahwa terdapat kation Pb2+ di dalam larutan PbSO4. Pada pengujian terhadap AgNO3 dengan bereaksi KBr diperoleh hasil terbentuknya endapan berwarna putih kuning. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya kation Ag+. Diperoleh endapan putih karena KBr yang bertindak sebagai pereaksi maupun penguraian ion Br yang bersifat elektronegatif sehingga dapat berikatan dengan Ag+ yang terdapat pada AgNO3. Setelah dilakukan pengujian terhadap kation, dilakukan pula pengujian pada percobaan ini yang diuji yaitu anion SCN dan SO4-2-. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa ketika zat tersebut ditambahkan dengan masing-masing reagen pereaksi, ternyata juga menghasilkan perubahan warna dari masing-masing larutan yang merupakan ciri dan karakteristik larutan tersebut. Ketika larutan SCN+ ditambahkan dengan reaksi FeCl3, terbentuknya warna oranye. Hal ini dikarenakan konsentrasi FeCl3 yang lebih rendah dibandingkan NH4SCN. Pada pengujian terhadap BaSO4 yang dilebur dengan Na2CO3 kemudian ditetesi dengan ion Pb menghasilkan endapan berwarna putih. Hal ini menunjukkan bahwa adanya anion SO4-2- dalam BaSO4. Sekian review tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Semoga bermanfaat.